Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sorakan, rasa terima kasih, dan kegembiraan terdengar tanpa henti. Terima kasih, Saudara Jing. Terima kasih, Saudara Jing. Anda benar-benar baik. Setelah orang banyak membagi 50.000 pil Tianshan tingkat rendah, mereka menatap Tan Yun, rasa terima kasihnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Adapun 5.000 pil surgawi kelas atas, Tan Yun tidak memberikannya kepada semua orang, dia tidak bisa menggunakannya sendiri, tetapi dia juga bisa memberikannya kepada Su Bing dan yang lainnya. Pada saat ini, raungan keras yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung bergema di tenda-tenda prajurit Dewa Bintang 1. Siapa Jing Yun? Keluar dari sini, ucap suara itu. Tan Yun mengerutkan kening dan mendongak mengikuti suara, di langit dengan langit malam yang rendah, dua berkas cahaya turun dari langit, dan di depannya, berubah menjadi dua pemuda dengan penampilan yang mirip. Salah satunya tidak lain adalah Cutian yang digulingkan oleh Tan Yun. Yang lain mengenakan baju perang, dan 7 bintang muncul di dada kirinya, yang sangat mempesona. 7 bintang berarti bahwa orang ini adalah Dewa Surgawi kelas 7. Dan juga seorang prajurit surgawi bintang 7. Orang ini adalah kakak tertua Cutian, yaitu Cukong. Cukong terkenal di antara 100 juta prajurit ilahi di bawah Jenderal Besar Bai Feng. Dalam pertempuran para dewa prajurit 100 tahun yang lalu, meskipun ia tidak peringkat dalam pertempuran untuk prajurit bintang 3, ia menunjukkan sikap yang baik dalam kekuatan. Beberapa orang memperkirakan bahwa tentara setelah sebulan, dalam pertempuran dewa perang, dia adalah bawahan Jenderal Besar Bai Feng, dan di antara semua prajurit bintang 7, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk berlari cepat ke prajurit bintang 7. Pada saat ini, Zhao Chen dengan tenang memberitahu Tan Yun informasi itu, membiarkan Tan Yun tenang sejenak, dan mundur selangkah untuk melihat laut dan langit. Mendengar ini, Tan Yun memandang Cukong yang menyerang, penuh penghinaan di dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, Jing Yun keluar. Mengapa kamu tidak menunjukkan padaku bagaimana cara keluar, ucap Cukong. Melihat Tan Yun, dia tidak menganggapnya serius. Ketika dia memikirkan saudara keduanya, Xiao Jiji yang dihapuskan oleh Tan Yun, kemarahan di hati Cukong bisa dibayangkan. Pada saat ini, Cutian dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun, matanya merah, jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ratusan kali. Saudaraku, dia adalah Jing Yun, dan dia menyakitiku, balas dendamkan dendamku, ucap Cutian. Setelah mendengarkan, Cukong menatap Tan Yun, tinjunya mengepal, berderit, dan dia berkata dengan wajah muram, Jing Yun, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu pergi ke sini dan kemudian berikan padaku, kakak kedua berlutut untuk menebus kesalahan, dan ini selesai. Kedua, bagaimana kamu menghapus saudara keduaku, jadi aku akan menghapusmu, kalau begitu, aku akan mematahkan kakimu, ucap Cukong. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, tepat ketika dia akan berbicara. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh turun dari langit. Cukong, kamu sangat keras sehingga bahkan saudaraku yang saleh berani menggertakku, ucap Cukong. Ini suara yang sangat familiar. Ini saudara Bosu, ucap Tan Yun. Tan Yun ketika memikirkan hal ini, sesosok terbang dari langit dan berubah menjadi pemuda tampan dan agak jujur di depan Tan Yun. Siapa lagi kalau bukan Bosu? Dalam hati Bosu, dia selalu memperlakukan Tan Yun sebagai saudara. Di dalam hatinya, Jing Lu bahkan lebih dari seorang penyelamat. Lebih dari 300 tahun yang lalu, di alam dewa kuno, jika Jing Lu tidak menyelamatkannya, Bosu khawatir dia akan lebih beruntung. Bosu lewat di sini dan mendengar pertengkaran, dia melepaskan inderanya untuk memeriksa dan menemukan bahwa Tan Yun yang diganggu. Pada saat ini, 7.000 tentara bintang 1, setelah melihat Bosu, segera menjadi hormat dan membungkuk, saya telah melihat Tuan Muda kedua, ucap para prajurit. Apa, Tuan Muda kedua, ucap Tan Yun bingung. Bosu memandang semua orang dan berkata, di kamp militer, aku sama sepertimu. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, jadi kamu tidak perlu memberi hormat padaku, ucap Bosu. Setelah mengatakan ini, Bosu berbalik dan memberi Tan Yun pelukan besar, saudaraku, lebih dari 300 saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, saya tidak berharap Anda dipromosikan menjadi Dewa Surgawi begitu cepat.
Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya 200 tahun lagi bagimu untuk datang ke kamp militer. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, nanti, kamu dan saudaraku akan pergi ke kamp militer, mabuk, ucap Boksu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan nada tersenyum, oke. Pada saat ini, melihat Boksu yang seperti saudara Tan Yun, ekspresi Chu Kong sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun benar-benar akan berada di sebelah Boksu. Saudar Boksu, mengapa mereka memanggilmu Tuan Muda Kedua, ucap Tan Yun bingung. Ketika Tan Yun mengatakan ini, 7.000 tentara bintang 1 menatap Tan Yun dengan rasa iri yang mendalam di mata mereka. Boksu tersenyum dan berkata, Saudara Jing, aku adalah putra kedua dari Dewa Agung Jenderal Bo Feng, ucap Boksu. Meskipun Tan Yun sudah menduga bahwa identitas Boksu tidak sederhana, dia tidak pernah mengira bahwa Boksu ternyata adalah cucu dari Raja Dewa Bocheng. Bahkan jika identitas pihak lain itu mulia, pengalaman Tan Yun secara alami tidak akan mengubah wajahnya. Saudara Jing, mari kita mengobrol dengan baik nanti, dan membantumu menangani hal-hal untuk saudaraku dulu. Boksu tiba-tiba berbalik ketika dia berbicara sambil tersenyum, tubuhnya bergelombang dengan aura para dewa, dan dia menamparkan Chu Kong keras di wajah. Retak. Dengan suara keras, Chu Kong ditarik mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia bisa berdiri teguh, dan tanda 5 jari yang jelas muncul di wajah kanannya seketika. Plop, Chu Kong merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, dia menekan amarah di hatinya, menundukkan kepalanya dan berlutut ke arah Boksu, Tuan Muda Kedua, aku tidak tahu, Jing Yun adalah sahabatmu, ucap Chu Kong. Bang! Tanpa menunggu kata-kata Chu Kong, Boksu menendang dagunya. Chu Kong memuntahkan darah, dan tubuhnya berguling beberapa kali dalam kehampaan sebelum jatuh ke tanah. Setelah Chu Kong bangun, dia masih berlutut di depan Boksu, Tuan Muda Kedua, tenang, bawahan tahu dia salah, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf, ucap Boksu. Meminta maaf kepadaku, Boksu berkata dengan acuh tak acuh, aku harus meminta maaf kepada saudaraku, ucap Boksu. Ya, Chu Kong dengan cepat berdiri dan membungkuk kepada Tan Yun, Jing Yun, maafkan aku buta, ucap Chu Kong. Pada saat ini, Boksu berkata, berlutut dan minta maaf, ucap Boksu. Di mata Boksu, Tan Yun melihat kebencian sekaligus kemarahan, dan kebencian ini tampaknya tidak muncul karena Chu Kong ingin berurusan dengan dirinya sendiri. Tan Yun memutuskan bahwa Boksu dan Chu Kong harus berlibur. Menghadapi omelan Boksu, Chu Kong menanggung penghinaan dan berlutut di depan Tan Yun, maaf, saudara-saudara aku yang buta dan menyinggungmu, ucap Chu Kong. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, pergi, aku tidak ingin melihat kalian berdua bersaudara, ucap Tan Yun. Ya, ketika dia hendak pergi, mulut Tan Yun menunjukkan pesona jahat, berhenti, ucap Tan Yun. Aku tidak tahu apa pesanan lain yang kamu miliki, ucap Chu Kong sambil tersenyum. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku menyuruh kalian berdua keluar, tidak bisakah kamu mendengar dengan jelas? Jika kalian berdua bersaudara tidak tahu bagaimana cara keluar, maka aku tidak keberatan memberitahumu. Kamu harus meringkuk seperti kura-kura, dan keluar dari tenda tentara bintang 1, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Kong penuh amarah, menggigil, tetapi pada akhirnya, dia dan Chu Tian seperti kura-kura dengan kepala menyusut, meringkuk dan berguling ke kejauhan. Setelah kedua bersaudara itu keluar dari tenda tentara bintang 1, mereka berdiri dari tanah, wajah Chu Kong pucat, dan paru-parunya akan meledak. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Chu Tian marah. Apakah kita baru saja melupakannya? Ucap Chu Tian. Lupakan saja, Chu Kong tampak muram. Tentu saja tidak, Tuan Muda Tertua sudah lama ingin menyingkirkan yang Tuan Muda Kedua. Ayo, Tuan Muda Tertua akan membela kita, ucap Chu Kong. Tuan Muda Tertua di mulut Chu Kong adalah kakak tertua Boksu, yaitu Bori. Pada saat ini, Chu Tian sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, bahwa Jing Yun memiliki 7 istri dan 2 tunangan, semuanya berada di kamp militer wanita, mengapa kita tidak menipu mereka, keluar dan bunuh mereka, ucap Chu Tian. Oke, Chu Kong tersenyum dan berkata, itulah keputusannya, ayo pergi, kita akan pergi ke barak wanita malam ini dan menipu mereka, ucap Chu Kong. Pada saat yang sama, Boksu menatap 7.000 prajurit bintang 1 dan berkata dengan ringan, Jing Yun,
dia adalah saudara laki-laki bosu saya, mulai sekarang, siapapun yang berani bersikap kasar padanya akan tidak dihormati. Saya bosu, apakah Anda mengerti, ucap bosu. Para prajurit Dewa Surgawi berkata serempak, dimengerti, ucap para Dewa Surgawi. Yah, sangat bagus, ucap bosu mengangguk puas, lalu berbalik untuk melihat Tan Yun, saudara Jingxian, jangan tinggal di sini, dan atur pavilion untuk saudaramu untuk tinggal di Tentara Dewa Bintang 9, ucap bosu. Tan Yun tersenyum dan berkata, saudara Bo baik, dan saya mengerti. Saya pikir itu baik di sini, Anda tidak perlu sibuk untuk saya, ucap Tan Yun. Tidak apa-apa, apakah mereka di kamp militer wanita, ucap bosu. Tan Yun mengangguk, ya, itu benar, ayo pergi dan panggil adik-adikmu, Ziyan, dan yang lainnya, lalu kita akan pergi ke kota Junzongfang untuk menonton bulan dan mencicipi anggur, usul bosu. Oke, Tan Yun berhenti tersenyum, melihat kembali ke Wuxin Sangshen, Ouyang Duantian dan yang lainnya dan berkata, saudara ketiga, paman, ikut denganku juga, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya menghadapi cahaya bulan dan melewati barak pria, menuju barak wanita. Dalam perjalanan, bosu menatap Tan Yun, dan entah bagaimana menjadi ragu untuk berbicara. Saudara Bo, ada apa? Tan Yun berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa Anda ragu-ragu, ucap Tan Yun. Bosu berbisik, saudaraku, apakah Jinglu ada di sini, ucap bosu. Tan Yun memandang bosu dan tersenyum, kamu jatuh cinta padanya ketika dia menyelamatkan hidupmu saat itu, bukankah kamu seharusnya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, ucap Tan Yun. Uhuk-uhuk, setelah bosu batuk ringan, wajahnya memerah. Tan Yun melihat perubahan ekspresi bosu di matanya, dan tanpa memikirkannya, dia bisa melihat bahwa dia telah menebaknya. Namun, Tan Yun juga bisa memahami bahwa kecantikan Jinglu tidak kalah dengan istrinya, tidak mungkin seorang pria melihatnya dan mengatakan bahwa dia tidak punya hati. Tan Yun berkata melalui suaranya, dia ada di sini, dan dia sedang mundur di menara Ling Qiao di telingaku. Tapi dia tidak bisa keluar, dan aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui keberadaannya, dia adalah jimatku. Di masa depan setelah dia meninggalkan Bea Cukai, saya akan membiarkan Anda bertemu, ucap Tan Yun. Bosu dengan bersemangat berkata, oke, omong-omong, dewa macam apa Nona Jing, sebelumnya, ketika saya bertemu dia di alam dewa kuno, saya melihat bahwa dia bukan ras manusia, ucap bosu. Tan Yun berkata, dia milik keluarga Kunpeng dengan mata emas, ucap Tan Yun. Kunpeng dengan mata emas, mata bosu melebar, dan ekspresi kaget muncul di matanya, dan dia berkata, ternyata Nona Jing adalah kepala 6 klan Kunpeng, ucap bosu. Ya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, saudara Bo, saya dapat melihat bahwa Anda dan Cukong juga tampaknya memiliki dendam, apa yang terjadi, ucap Tan Yun. Cukong juga budak anjing kakak laki-laki tertuaku, nama kakak tertuaku adalah Bori, karena ayahku menghargaiku, dia ingin membunuhku lebih dari sekali. Pembunuh yang kutemui di alam dewa kuno dikirim oleh kakak laki-lakiku untuk membunuhku, ucap bosu. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas. Jadi begitulah, setiap keluarga, ada semua sutra yang sulit dibaca, ucap Tan Yun. Oke saudara, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, mari kita bicara tentang yang bahagia, ucap bosu. 2 jam kemudian, angin malam yang gerah bertiup. Ayo, bintang-bintang dan bulan kabur, dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. 2 bersaudara Cukong dan Cutian melewati pasar bunga Junzongfang dan tiba di luar barak wanita. Mereka mengepalkan tinju mereka pada seorang prajurit Dewi Bintang 1 yang heroik dengan baju perang dan berkata, saya Jing Yun, nama istriku adalah Sen Subing, tolong beritahu saya dan biarkan dia membawa istri dan tunangan ke restoran Naga Phoenix di kota Junzongfang dan katakan bahwa saya punya kejutan untuk mereka, ucap Cukong. Prajurit Dewi Bintang 1 adalah pendatang baru, dia setelah melihat 7 tanda bintang di dada kiri Cukong, dia menjadi hormat, oke, saya akan memberitahu mereka sekarang. Ucap prajurit Dewi Bintang. Sedikit konspirasi berhasil. Setelah prajurit Dewi memasuki barak wanita, dia langsung pergi ke tenda tentara Sen Subing. Setelah setengah jam, 7 istri Tan Yun, termasuk Sen Subing, Tante Xianer, dan Namong Yukin, 2 tunangan, serta wanita seperti Ziyan, Suzhen, dan Zenji, melangkah keluar dari barak wanita bersama-sama.
Terutama istri dan tunangan Tan Yun yang jelas berpakaian bagus, menjadi semakin menawan saat ini. Kecantikan mereka membuat cahaya bulan redup. Kecantikan mereka menyebar di antara barak wanita setelah hanya setengah hari memasuki kamp militer. Kita semua tahu bahwa di antara wanita yang bergabung dengan tentara kali ini, lebih dari selusin wanita cantik yang menakjubkan datang. Gongsun Ruoxi tertawa dan berkata, "Saudari Sen, kejutan apa yang menurutmu akan diberikan suamimu kepada kita?" ucap Ruxi. Sen Subing tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku tahu?" ucap Subing. Pada saat ini, Sue Zian berkata dengan ceroboh, "Hei, aku tidak tahu, jangan berharap kakak iparku menjadi romantis sekarang, aku ingin memberimu kejutan," ucap Sue Zian. Semua gadis, berbicara dan tertawa, memasuki pasar, dan segera menarik seruan pria dan wanita di market. "Wow, wanita yang cantik, mereka semua adalah dewa kelas 1, apakah mereka baru?" "Iya, sangat cantik, semua orang iri padanya." Pada saat ini, Sen Subing dan yang lainnya tidak diragukan lagi di kamp militer pemandangan paling indah. Menghadapi mata semua orang, Sen Subing dan yang lainnya tampak sangat tenang. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah putih menghalangi jalan para gadis, dan di belakangnya, ada 20 pria muda. Pria muda berjubah putih itu mengepalkan tinjunya dengan sopan dan berkata, "Aku Liang Lu, prajurit bintang 7, suatu kehormatan besar bertemu denganmu," ucap Liang Lu. "Menjijikkan," ucap Sue Zian. Menghadapi omelan Sue Zian, sebelum Liang Lu sempat berbicara, 20 orang di belakangnya menatap Sue Zian dengan marah. "Kamu berani memarahi bos Liang," ucap para adik-adik. Dengan omelan adik-adik yang masih ada di telinganya, Liang Lu masih dengan sopan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar adik-adiknya diam. Liang Lu mengepalkan tangannya ke arah Sue Zian dan berkata, "Wanita muda ini memiliki kepribadian. Aku sangat menyukainya. Apakah kamu baru di sini?" ucap Liang Lu. Sue Zian tiba-tiba tertawa, "Ya, ibu baru. Ada apa? Ibu, aku tidak ingin kamu menyukainya. Anjing yang baik tidak akan menghalangi, menyingkir saja," ucap Sue Zian. "Kamu memanggilku anjing?" ucap Liang Lu. Senyum di wajah Liang Lu menghilang. Sue Zian mencibir, "Kamu menghalangi jalan wanita tua ini? Apakah itu masuk akal?" ucap Sue Zian memandang Liang Lu dengan jijik, dan tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya dan mengusapkannya ke wajah Liang Lu. "Om!" Liang Lu mengepalkan tangan kanannya erat-erat dalam kekosongan, dan membanting telapak tangan kanan yang dia tarik ke arah Sue Zian. Bang! Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, pusaran kekuatan suci meledak, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Deng deng deng. Sue Zian mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri teguh. Tetapi Liang Lu tetap tidak bergerak. Mata indah Sue Zian mengungkapkan sedikit kejutan, dan dia mengirim transmisi suara ke Sen Subing dan yang lainnya. Orang ini memiliki kekuatan untuk melompati senjata ajaib bintang 9, dalam pandangan Sue Zian, telapak tangannya sendiri barusan, sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan berat pada senjata ajaib bintang 6 biasa. Tetapi pada akhirnya, dia tertinggal. "Bajingan busuk, kamu tidak tahu malu. Tetapi kamu masih ingin memukulku. Tahukah kamu siapa aku?" ucap Lu Liang. Mata Liang Lu suram, dan napas keras para dewa kelas 6 memenuhi tubuhnya. Memelototi Sue Zian, "Selama kamu tinggal bersamaku selama 1 malam ini, jika itu membuatku merasa baik, aku akan mengampunimu, jika tidak, aku ingin kamu tidak terlihat baik," ucap Lu Liang. Tanpa menunggu Sue Zian untuk berbicara, Sen Subing berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu yang bau," ucap Subing. "Hei, gadis kecil, kamu." Sebelum Liang Lu selesai berbicara, Sen Subing berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Liang Lu. "Sister Sen, dia mempermalukanku, biarkan aku datang sendiri," ucap Sue Zian. Ketika suara Sue Zian terdengar, kekuatan 5 elemen dewa memenuhi tubuhnya. Dia seperti dewi warna-warni di bawah langit malam, membanting telapak tangannya ke arah Liang Lu. "Terlalu banyak," ucap Liang Lu juga mengubah telapak tangannya menjadi telapak tangan, membawa kekosongan yang hancur, dan membanting telapak tangan kanan Sue Zian. "Sangat kuat," ucap Liang Lu. Dengan seruan, Liang Lu tertembak ratusan kaki ke udara oleh telapak tangan Sue Zian. Tapi Sue Zian tidak bergerak sama sekali. Wos, pada saat ini, Sen Subing muncul di depan Liang Lu, membalik tangan gioknya, dan menepuk dada Liang Lu. "Bang!" Liang Lu mengepalkan tangan kanannya, dan dengan seluruh kekuatannya, meledakkan telapak tangan Sen Subing. "Bang! Kaca! Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat dalam tantangan lompatan katak?" ucap Liang Lu.
Dengan suara yang jelas dari retakan tulang dan jeritan ketakutan Liang Lu, kulit kepalan tangan Liang Lu meledak, dan tangan kanannya tulang tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan Sen Subing dan patah, dan tulang berdarah menembus kulit lengan kanan yang sangat menakutkan. Plop, saat debu memenuhi udara, Liang Lu menghantam jalanan dengan keras, menatap Sen Subing, penuh kengerian. Pada saat ini, 20 adik laki-laki Liang Lu memandang Sen Subing, kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Dan pada saat ini, orang banyak yang menonton Sen Subing sangat terkejut dan kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis cantik dengan rok emas ini akan sangat kuat. Sen Subing mengabaikan tatapan semua orang, dan berkata dengan dingin, kekuatan ini seharusnya menjadi pelajaran bagimu. Dan juga, kamu seharusnya senang bahwa kamu bertemu denganku, bukan suamiku, ucap Subing. Setelah mengatakan itu, Sen Subing melihat kembali ke gadis-gadis itu, tersenyum dan berkata, ayo pergi, ucap Subing. Ketika Sen Subing membawa gadis-gadis itu keluar dari pandangan semua orang, pikiran semua orang samar-samar menghantui, hanya apa Sen Subing berkata. Semua orang bingung, siapa suami Sen Subing? Setelah Liang Lu bangkit dari tanah, dia memandang para penonton dan meraung, apapun yang ingin kamu lihat, menyingkirlah, ucap Liang Lu. Semua orang dengan jelas tahu bahwa Liang Lu memiliki latar belakang yang tidak dapat dia dan orang lain singgung, dan hadapi. Kutukan Liang Lu, tidak ada yang berani melawan, seperti sekawanan burung yang ketakutan, mereka segera melarikan diri. Liang Lu menghadap ke-20 pria itu dan berkata dengan tegas, saya akan kembali ke tenda militer untuk menyembuhkan luka saya, dan Anda dapat segera menyelidiki untuk saya, siapa nama wanita tadi. Dan apakah mereka memiliki latar belakang? Dan gadis dalam rok emas berkata suami, siapa itu? Setelah kamu tahu, beritahu aku segera, ucap Liang Lu. Setelah mendengar ini, ke-20 pria itu menjawab, berubah menjadi sinar cahaya, naik ke udara, dan terbang menuju militer kamu wanita. Pada saat yang sama, Tan Yun, Ouyang Duantian dan yang lainnya, dan Bo Su datang ke gerbang barak wanita. Prajurit Dewi Bintang 1 yang menjaga barak wanita memandang Bo Su, dan segera menjadi sangat hormat. Halo, Tuan Muda kedua, siapa yang Anda cari, ucap prajurit Dewi itu. Bo Su tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menemani saudara saya, untuk menemukan seseorang, ucap Bo Su. Tan Yun melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, namaku Jing Yun, dan nama istriku Sen Subing, tolong beritahu istriku dan biarkan dia membawa Xianer dan yang lainnya keluar. Tanpa menunggu ucapan Tan Yun, wanita itu berkata dengan bingung, apakah kamu juga Jing Yun, apakah kamu mencari Sen Subing dan yang lainnya, ucap prajurit Dewi itu. Tan Yun tertegun sejenak, dan firasat buruk muncul di hatinya, apa maksudmu dengan itu, ucap Tan Yun. Prajurit Dewi berkata dengan jujur, belum lama ini, ada juga seorang pria yang mengaku sebagai Jing Yun dan berkata yang akan dia berikan para istri memiliki beberapa kejutan, biarkan Sen Subing dan yang lainnya pergi ke restoran Naga Phoenix di kota Junzongfang. Sekarang Sen Subing dan yang lainnya, mereka harus datang ke restoran Naga Phoenix. Tanpa menunggu kata-kata wanita itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ledakan kemarahan meledak dari dadanya, biarkan aku menyingkat penampilan pria itu, ucap Tan Yun. Oke. Tunggu sebentar, ucap prajurit Dewi buru-buru melepaskan ledakan kekuatan ilahi, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Ketika Tan Yun melihat dua pemuda yang terlihat agak mirip dalam gambar memori, dia gemetar karena marah, sialan, aku harus membunuhnya hari ini, ucap Tan Yun. Dua pemuda dalam potret itu adalah Chu Tian dan Chu Kong. Mata Tan Yun merah, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, dan menembak ke arah kota Junzongfang. Pada saat yang sama, dalam kelompok tenda tentara-tentara bintang 1, 100 tentara bintang 9 datang. Pria muda dengan jubah hijau dan hidung bengkok di kepalanya adalah Guan Zhan, adik kedua Jenderal Guan Yong. Pada saat ini, masih ada seseorang yang berdiri di samping Guan Zhan, orang ini adalah Han Sui yang dipukuli oleh Tan Yun sebelumnya. Han Sui, seperti anjing, mengangguk di samping Guan Zhan dan berkata, Bos Guan, tenda militer di depan adalah milik Jing Yun, ucap Han Sui. Yah, begitu, Guan Zhan melihat ke tenda Tan Yun, mata di malam hari suram, tidak ada keraguan, Jing Yun, keluar dariku, ucap Guan Zhan. Untuk waktu yang lama tidak ada yang menjawab. Tidak keluar, hehe, kalau begitu Guan akan pergi dan mengundangmu keluar secara langsung, ucap Guan Zhan.
Sambil berbicara, Guan Zhan melangkah ke tenda Tan Yun dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Bos Guan, anak itu pasti sudah menduga bahwa kamu akan menyelesaikan masalah dengannya, jadi dia bersembunyi, ucap Han Sui berkata dengan hormat. Guan Zhan bahkan tidak melihat Han Sui, dia keluar dari tenda militer, melihat sekeliling tenda militer tempat tentara bintang 1 tinggal, dan berkata dengan tajam, apakah semua orang mati, jika tidak, keluar untukku, ucap Guan Zhan. Mendengar ini saat, Guan Zhan akan menjadi arogan dan mendominasi, yang dapat dikatakan tercermin paling jelas. Anak kecil, melihat Tuan Guan. Saya telah melihat Tuan Guan. Dengan suara panik, tentara bintang 1 dengan cepat berjalan keluar dari tenda militer dan membungkuk kepada Guan Zhan. Pihak lain adalah saudara kedua dari Mayor Jenderal, dan semua orang tidak berani tidak sopan. Dan Guan Zhan cukup menyenangkan, orang lain memanggilnya Guan Ye. Dan karena alasan saudaranya, di kamp militer di bawah kendali saudaranya, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Di mana anak bernama Jing Yun bersembunyi, ucap Guan Zhan berkata tanpa ragu. Pada saat ini, Zhao Chen mengirim transmisi suara kepada para prajurit, jangan katakan bahwa di belakang panggung Brother Jing adalah tuan muda kedua. Kita akan membiarkan Guan Zhan, bajingan ini, pergi ke Fangxi untuk mencari masalah pada saudara Jing. Pada saat itu, tuan muda kedua tidak akan membunuh anjing ini, ucap Zhao Chen. Setelah transmisi suara, Zhao Chen membungkuk dan berkata, lapor kepada Tuan Guan, Jing Yun pergi ke kota Junzongfang untuk minum, ucap Zhao Chen. Apa, minum? Guan Zhan benar-benar marah, bajingan ini memukuli orang-orangku, merampok pil Tianshan adikku, dan menyebabkan insiden besar, dia sebenarnya masih berani minum, ucap Guan Zhan. Setelah itu, Guan Zhan membawa orang pergi dengan agresif. Dan Zhao Chen bersama prajurit surgawi bintang 1 lainnya mencibir ketika mereka melihat punggung mereka menghilang ke dalam malam. Pada saat yang sama, di kota Junzongfang. Baiklah, itu dia, saudara perempuan, ayo masuk, ucap Sen Subing mengangkat kepalanya dan melirik restoran dengan plakat 4 karakter, restoran Naga Phoenix, tertulis di atasnya, melihat kembali ke Tantai Sianer dan seterusnya. Setelah itu, gadis-gadis itu melangkah ke lobi di lantai pertama restoran selangkah demi selangkah. Pada saat ini, seorang gadis yang menyambut para tamu datang dan berkata, para tamu, tolong, ucap gadis itu. Nangong Yukin bertanya, apakah Jing Yun di sini bersamamu, ucap Nangong Yukin. Ya, gadis yang menyambut para tamu itu terlihat profesional sambil tersenyum, Tuan Jing Yun, dia akan menunggumu di paviliun Chaiyun di lantai 6, ucap gadis itu. Sen Subing tidak tahu bahwa pemilik restoran Dragon Phoenix ini dibuka oleh Paman Chu Tian dan Saudara Cukong. Gadis yang menyambut para tamu secara alami mengenali saudara-saudara Cukong dan tahu bahwa Cukong telah menipu para gadis. Silakan ikut denganku, ucap gadis itu. Setelah gadis penyambutan berkata, dia membawa gadis-gadis itu keluar akordeon di lantai 6. Tuan Muda Jing, ada di dalam, ucap gadis itu. Setelah itu, gadis penyambutan itu berbalik dan turun untuk pergi. Mencicit. Sen Subing mendorong pintu dan membawa gadis-gadis itu masuk, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Bang! Pada saat ini, saat pintu terbanting menutup, saudara Cukong dan Chu Tian keluar dari balik layar dengan mencibir. Bas! Cukong melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Sen Subing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, di mana suamiku, ucap Subing. Hahaha, ahahaha, Chu Tian tertawa tak terkendali dan berkata, Sen Subing, binatang buas suamimu itu menyakitiku, dan hari ini aku akan membunuh kalian semua, ucap Chu Tian. Cukong memandang putri-putri dan berkata dengan senyum jahat. Saudara kedua, wanita ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik, biarkan untukku dulu, dan kemudian belum terlambat untuk membunuhnya, ucap Cukong. Menghadapi niat membunuh, mata wanita Sen Subing semakin dingin. Mereka dapat melihat sekilas dari baju perang yang dikenakan Cukong, itu adalah prajurit surgawi bintang 7. Apakah para wanita takut? Tidak, tentu saja tidak takut. Meskipun mereka semua adalah dewa surgawi bintang 1, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh dewa bintang 9 biasa. Jika kedua saudara Cukong mengetahui bahwa gadis-gadis itu memiliki kekuatan melompat untuk menantang kekuatan mereka, diperkirakan mereka tidak akan berani menipu gadis-gadis itu jika mereka diberi 100 keberanian. Di mata kedua bersaudara itu, gadis-gadis itu adalah domba kecil yang mereka sembelih,
Tetapi mereka salah kesalahan besar. Oke, dengarkan kakak tertua. Namun, Tan Yun menyakitiku. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa mengalahkan wanitanya, ucap Chu Tian. Setelah berbicara, Chu Tian membalik tangan kanannya, dan cambuk hitam muncul. Cambuk senjata dewa muncul di tangannya, memelototi Sen Subing dan para gadis. Gadis-gadis Bao, makan cambukku, ucap Chu Tian. Chu Tian melompat ke udara, melambaikan cambuk. Cambuk bergerak seperti ular, menuju Nangong Yukin mengambilnya. Bodoh, ucap Nangong Yukin. Rambut putih Nangong Yukin menari, dan menghilang dari udara tipis. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Chu Tian di langit rendah tiba-tiba terkejut. Di mana manusia itu? Ah, tidak Puci. Chu Tian menjerit kesakitan, darah mengalir, tapi pedang Nangong Yukin yang naik dan turun, memotong tangan kanan Chu Tian yang memegang cambuk. Dalam sekejap, Nangong Yukin mengambil pedang ilahi prasejarah ke dalam cincin ilahi, dan pada saat yang sama dia memberi isyarat, cambuk panjang diambil ke tangannya, dan dia mengayunkan cambuk panjang ke arah Chu Tian. Retak. Pada saat ini, wajah Chu Tian terkoyak, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia terlempar dan terhempas ke tanah. Sialan kamu. Kamu berani menyakiti saudara laki-lakiku yang kedua. Aku pasti akan menangkapmu hidup-hidup dan bermain denganmu sampai mati, ucap Cukong sangat marah, mengeluarkan pedang ilahi, dan menyerang Nangong Yukin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.